ada di salah satu cafe yang ada di daerah Bukit Baru, dan aku datang ke sini spesial banget. Aku pengen nemuin temenku yang kalian tahu nggak sih? Katanya dia pemilik salah satu wedding organizer yang paling wow dan paling termahal yang ada di Bangka Belitung. Kalian penasaran kan apa aja yang bakal kita berdua ceritakan dan sharing-sharing ke kalian semua? Ya udah, kawan Bubbleku, tetap saksikan Local Pride. Kawan Bubbleku, tadi kan aku udah ngobrol ke kalian. Aku bakal ketemu sama temanku yang pemilik PO paling mahal yang ada di Bangka Belitung. Beb, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Beb. Aku tuh biasanya ketemu sama Sela itu di acara-acara wedding, ada acara-acara event apa gitu kan ya Beb ya. Dan kayaknya kayak ini kita jarang ketemu banget ya. Udah berbulan-bulan ini kita jarang banget ketemu. Ya apalagi kalau bukan karena dampak dari pandemi gitu kan. Betul. Nah, mumpung kita ketemu di sini, Sel, aku tuh mau cerita sedikit, mau tanya-tanya juga. Siapa tahu bisa menambah manfaat juga buat seluruh kawan-kawan yang pengen tahu gitu kan kabar kita gitu selaku orang-orang yang berkecimpung di dunia event organizer gitu kan. Kita boleh sharing-sharing lah ya di sini. Boleh. Oke. So, Kalau Bubbleku aku pengen tanya nih ke Sela. Sel, pertama kali ketika COVID-19 itu melanda Indonesia gitu, maksudnya apa sih yang paling kerasa banget gitu? Apakah tiba-tiba kayak klien tuh pada kayak yang batalin job apa gimana sih? Sebenarnya pertama kali dulu gitu loh. Jadi pertama kali itu kalau nggak salah Bulan Maret 2020 ya kan? 2020. Iya. Itu di tanggal 22 Maret yang diberlakukan. Oke, semuanya harus tetap segala macam. Dan itu kan 1 minggu sebelum hari H itu kita udah prepare segalanya kan ya. Udah ready, udah 99% lah ya, tinggal menunggu hari H gitu kan. Terus tiba-tiba itu nggak boleh sama sekali. Nah, udah nanggung gitu. Ini udah nanggung, Iya, udah mau rampung ini. Tinggal aja gitu kan. Iya. Jadi ya udah, jadi kemarin itu kita diskusi, akhirnya kita tetap jalan karena kan waktu di bulan awal-awal itu kan masih ada kelonggaran lah ya, karena memang transisi lah gitu kan. Jadi di tanggal 22 Maret itu kita yang salaman, Tiba-tiba kelepek gitu. tiba-tiba nggak boleh. Jadi yang paling berasa sih kita harus beli masker waktu itu kan. Nah, pas lagi masker itu lagi dicari-carinya Lagi langka ya. Betul, lagi susah, kita harus cari masker buat semua kru gitu kan. Terus juga kita harus siapin ini sarung tangan juga. Hand sanitizer gimana kemarin? Hand sanitizer juga. Jadi kemarin itu sempat yang ya udahlah, nggak jelas mereknya juga kita beli lah karena kita butuh gitu kan. Jadi pas di awal itu yang kita paling berasa sih kita nyari APD sih sebenarnya buat kita dan juga buat klien gitu kan sebenarnya. Jadi memang di tanggal 22 itu memang job pertama kita di saat awal COVID, Awal-awal masa pandemi lah betul, ya. awal-awal masa pandemi. Jadi saya juga sempat bikin tuh di IG video ya, sama di YouTube-nya Ajila gitu kan. Jadi di situ aku udah bikin ini loh, pernikahan di masa pandemi dengan kitanya yang pakai masker, semuanya APD lengkap, tidak bersalaman, jaga jarak, hand sanitizer dan segala macam itu udah diedukasikan dari awal. Jadi ternyata pandeminya tidak secepat itu yang kita mungkin sempat berpikir ini mungkin cuma virus musiman gitu. Betul. kan. Jadi ya udah deh gitu, kita berusaha buat adaptasi lah ya sebisanya gitu kan. Aku kalau nggak salah juga sempat ketemu sama Sela di awal-awal pandemi kemarin gitu kan. Kebetulan aku juga pada saat itu aku nggak ngisi, cuman aku nyanyi gitu baru sama band gitu kan. bener. Dan kita masih yang oke lah gitu kan. Sama-sama pakai masker masih yang oke lah nggak apa-apa. Ntar juga hilang sendiri gitu kan. Cuman ternyata gitu. Berkepanjangan ya, Kalau Bubbleku ternyata sampai saat ini gitu. udah hampir 2 tahun. jadi makanya jadi yang dari awal itu karena memang tanggal 22 itu terakhir, ya udah yang di 29 Maret sampai ke Agustus kemarin itu semuanya benar-benar habis, dan itu benar-benar semuanya
Yang jelas sih kalau kerugian sih kita rugi ya, kitanya rugi juga karena Adila kan selain WO kita juga punya galeri baju pengantin gitu kan. Jadi baju-baju yang udah terpesan gitu kan yang harusnya dipakai jadi nggak kepake gitu. Nah yang cancel juga kan pastinya pengen pengembalian DP dong ya, pengembalian gitu. uang gitu kan, walaupun memang kita sebenarnya kalau DP kan ya kalau nggak jadi hangus ya. Iya, biasanya sih setahu kayak gitu Iya, ya. tapi kondisi pandemi kita nggak bisa Iya. kayak gitu kan, jadi semua harus mengerti kondisinya. Jadi akhirnya kita mencari jalan tengahnya. Oke, kita ambil akadnya aja, terus gitu. revisinya nggak boleh gitu kan. Jadi akhirnya ya udah akadnya aja, barang-barang yang bisa dipakai akad nanti kita kalkulasi lagi dengan DP yang udah terpakai. Iya, soalnya kemarin aku sempet juga awal-awal pandemi itu aku sempat beberapa punya teman yang enggak cuma yang pemilik wedding organizer, tapi kan wedding organizer ini kan pasti bekerja sama dengan beberapa vendor nih. Nah, beberapa vendor tersebut gitu kan, mungkin fotografernya, mungkin cateringnya, dan mereka tuh sempat bilang kayak gini, guys kita polling yuk, gimana nih menurut kalian yang udah DP gitu kan, ketika terjadi bencana ini kan namanya dunia ya, Dan bukan keinginan kita gitu kan. gimana guys, gimana pendapat kalian gitu, kalau yang udah DP itu tuh DP-nya mesti dikembaliin atau hangus gitu aja. Terus terang sih mungkin karena ini kondisi baru gitu kan, kita sebelumnya nggak pernah hidup di masa pandemi. Bener. Yang mana pandemi itu berlakunya seluruh global gitu kan. Bener. Jadi aku kayak nggak bisa kasih pendapatku juga gitu, karena memang ini the first time bagi kita gitu kan buat berada di masa pandemi, dan aku rasa kita adalah manusia yang pada akhirnya bisa tetap survive. Bener. Karena kan sekarang ini udah kayak seleksi alam ya, yang kuat yang bertahan gitu kan. Jadi kalau mungkin ke teman-teman yang lain kan mungkin DP-nya nggak terlalu besar lah ya. Iya. Tapi kan kalau dengan WO kan DP-nya itu bisa setengah 50% dari harga paket yang nominalnya bisa puluhan gitu kan. Jadi mau dihanguskan nggak mungkin. Ya, jadi Tapi kalau mau dibalikin sepenuhnya juga kayaknya kitanya rugi banget. kita rugi gitu banget kan. karena ya kita udah terpakai kan mau bikin baju, kita juga udah nge-DP ke Beberapa vendor gitu kan ya. Jadi ya akhirnya kesepakatan aja sih. Jadi memang kayak yang oke, vendor ini gimana mau mengembalikan berapa gitu kan, akhirnya kayak gitu sih. Cuman ya kita sih cari jalan tengahnya ya, akhirnya ya udah kita mampunya mengembalikan sekian. Iya. Nah itu kesepakatan dengan pengantin dan orang tua juga. Oke, berarti selain memang dampaknya tuh kayak beberapa job itu terpaksa kita lepas, itu udah mikirnya gue bakal dapet sekian nih gitu kan. Berarti selain itu kita juga mesti koordinasi sama beberapa vendor. Dan Betul. sayangnya kak, kalau tebakan aku nggak semua vendor itu kan punya pikiran yang sama nih. Iya. Ya, pasti ada beberapa di antara mereka yang kayaknya oh maaf nih kita kan udah di DP sekian kayaknya nggak bisa. Jadi mungkin Sela kemarin sempet gimana sih, pasti ada beban psikis juga gitu kan. Selain masalah uang gitu pasti ada beban psikis juga gitu yang pasti bakal menyita. Aduh, untung-untungnya masih waras. Jadi ya di awal-awal ya gitu kan, apalagi kan ya bisa dimaklumi sih ya, karena kita kan udah ngitung nih, oh nanti bulan April nih ada sekian job Ada gitu sekian ya gitu kan. kita udah ngantongin sekian, Iya. terus tiba-tiba Lepas itu aja gitu kan ya. Sama sih aku juga kayak gitu. Nah, selain punya ngomong gitu kan, aku udah mikirnya nanti tanggal segini gitu kan, bulan ini aku tuh bakal dapat ini lah ya. Duitnya belum ada, tapi aku tuh udah tahu duitnya bakal habis berapa gitu kan. Aku mau beli ini, oh nanti aku mau jalan-jalan ke sini gitu. Pokoknya blank. ya makanya jadi ya memang ada beberapa yang masih tetap mau mengembalikan, itu ya kita thank you banget ya gitu kan. Berarti masih bisa lah, Masih bisa lah ya, tapi kan gitu. kalau misalkan yang dia bilang Kebetulan dia udah kepake ya gitu udah kan. habis gitu kan, apa yang mau dibalikin ya ini mau nggak mau kita ya harus cari jalan tengahnya juga sih. Kalau misalkan memang DP-nya masih yang ya 500.000 atau 1 juta mungkin Masih bisa lah ya kita tolerir gitu kan ya. tapi kalau yang udah 3 juta 5 juta ya ini kan harus cari jalan Itu kan tengahnya kan. angkanya udah lumayan ya. Iya, Kalau lumayan, udah makanya. 5 jutaan gitu. Tapi sih alhamdulillah selama ini sih sejauh dari yang cancel batal acara itu kita tidak bermasalah sih dengan pengantin, kita tidak Nggak bermasalah ya. Iya, dengan vendor juga kita Oke Sel, jadi kan orang itu kan kalau denger yang namanya wedding organizer itu kan di mindset itu langsung
mahal gitu. Ngapain sih pakai wedding organizer, kita kan punya keluarga kita kan punya apa sih namanya sama family yang lumayan banyak, jadi nggak kita pakai keluarga kita aja buat ngurus acaranya. Nah aku tuh pengen tahu gitu loh Sel, worth it nggak sih dengan yang katanya nilainya mungkin di atas rata-rata kalau kita nikah ataupun kita mengadakan suatu event itu memakai wedding organizer ataupun event organizer gitu kan. Aku cuma pengen tahu gitu apa-apa aja sih yang kalian lakukan sehingga ini wajar loh, ini worth it kalian nge-DP ataupun bayar tiket itu worth it sama apa yang sebuah wedding organizer ataupun event organizer berikan gitu. Sela boleh cerita nih ke aku kenapa stigma masyarakat tentang wedding organizer itu bisa mahal, kenapa gitu. Oke, jadi sebenarnya sih mahal itu relatif ya sebenarnya. Cuman gini, kalau dibilang tadi kan Nomi juga bilang nih, Adila nih wedding termahal gitu kan ya. Mungkin untuk harga di Bubble di Bangka ya, mungkin iya. Harga kita di atas rata-rata atau di atas harga WO lainnya ya. Cuman kenapa harga kita bisa dibilang relatif tinggi? Pertama experience, pengalaman kita udah lumayan lah ya. Jadi kita udah ketemu macam-macam klien gitu kan, mulai dari yang enak diajak kerja sama sampai yang sulit lah gitu kan buat kita sulit di handle gitu ya. Nah terus yang kedua, mungkin orang ngelihatnya wah enak ya jadi WO ya, cuman berdiri di depan tinggal kayaknya suruh-suruh kayak gitu aja, tunjuk-tunjuk gitu kan ya, segala macam. No. Adila nggak gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin ada WO yang cuma tinggal tunjuk gitu kan, tolong ya gitu kan. Kalau Adila itu enggak. Jadi memang kita punya tim itu yang job desk-nya benar-benar mereka udah tahu, udah paham. Oh saya bagiannya ini, oh saya bagiannya ini, oh saya bagiannya ini. Nah untuk aku sendiri, untuk selanya sendiri, ini saya yang mengatur gitu kan, yang koordinir kawan-kawan ini supaya bergerak dan sesuai dengan job desk-nya gitu kan. Nah jadi makanya tadi sampai yang ada di kita itu ada tim yang bagian asisten pengantin. Nah asisten pengantin ini harus memastikan bahwa pengantin di hari itu nyaman di segala kondisi ya kan. Karena kalau dia nggak nyaman juga pasti itu pengaruh banget ya. Betul. Moodnya moodnya nanti jadi berantakan. Iya, Terus dia harus makanya asisten pengantin kita itu kadang-kadang komunikasinya nggak hanya di hari H. Oh iya betul. Nah jadi dia kadang jadi temen curhat di chat malam-malam, bahkan sampai ketemuan di mana gitu kan ngobrolin. Jadi kan kadang-kadang pengantin kan masalahnya nih banyak juga ya, selain harus mikirin gimana persiapannya dia. Betul, gitu kan ya. Kadang-kadang kan ada yang entah dia tiba-tiba pas sebelum hari dia berantem sama calonnya. Iya. Entah mungkin keluarganya tuh banyak yang mengintervensi gitu kan, pengen make up kayak gini, pengen baju kayak gini. Kan dia butuh temen curhat tuh. Iya betul banget. Kadang-kadang kan nggak mungkin lah dia curhat, dia berantem sama calonnya, masa dia curhat sama calonnya atau sama ibunya kan nggak mungkin. Makanya dia butuh temen curhat, dan di sinilah kita hadir pengantin. Keren banget. Nah jadi asisten pengantin kadang jadi teman curhatnya, kadang dengan aku juga jadi chat itu sampai jam-jam 1, jam 2 malam itu kita masih standby gitu kan. Nah itu terus yang terus pas hari H itu dari yang mulai morning call tadi, pas udah siap udah pakai gaun tiba-tiba pengen pup gitu kan. Iya ini harus dibantuin susah juga. Iya makanya belum lagi bajunya ribet banget. Bajunya ribet yang susah kan mau bongkar pasang. Jadi ya udah kita masuk ke WC gitu kan nemenin. Nah terus yang bagian acara, bagian pengatur acara itu dia harus memastikan pengisi acaranya nih harus datang jam sekian. Misal MC ya. Oke, MC itu harus datang jam 8 misalkan kalau acaranya jam 9 gitu kan. Nah ini dari jam 7 dia harus udah follow up. MC-nya udah jalan belum? MC-nya lagi di mana? MC-nya gimana? Kira-kira bisa standby tepat waktu atau enggak gitu kan? Nah, terus kalau misalkan emang udah datang MC, band, kemudian kayak ada sanggar seni atau apa gitu kan. Nah ini yang si pengatur acara dia harus nge-brief. Oke. Jadi pagi-pagi selain dari technical meeting, terus kita ada ketemu DR, pagi-pagi dia harus briefing. Nah, jadi nanti MC kita kondisinya lagi kayak gini ya. Jadi nanti bawanya seperti ini, seperti ini. Oke, lagu band, lagunya ini ya listnya ya. Mungkin ada beberapa yang request dari pengantin sendiri kali ya. Bener. Jadi itu harus sesuai dengan itu. Nah, kemudian yang di depan kalau sekarang kan masa pandemi kan harus memastikan protokol kesehatannya sesuai dengan
aturan gitu Aturan kan yang ya. berlaku lah ya. Nah, jadi yang di depan itu nanti ada checker, bagian checker ini ya yang ikut tamu masuk itu berapa. Karena kan sekarang kan kapasitas gedung itu kan dibatasi. Kayaknya dibatasi ya. Betul. Oke. Jadi kita ada checker, oke misalkan udah 300 nih masuk di dalam, ini nggak bisa masuk nggak lagi. bisa masuk dulu ya. Iya, ini kita cut dulu. Itu tugasnya kita. Kemudian ada tamu-tamu VIP. Tamu VIP yang harus diantar ke tempat VIP. Ini juga ada timnya nih. Sampai ada timnya juga. Betul. Kawan bubble-ku gokil nggak sih? Jadi memang kita nggak hanya sekedar oke acaranya berjalan ya udah selesai kita kan. harus gini aja gitu kan Itu ya. enggak. Oh. Sampai yang dikonsumsi, nah itu kita punya tuh tim konsumsi. Tim konsumsi ini dia harus memastikan bahwa catering itu lauk yang disajikan sesuai dengan pesanan. Jumlahnya juga. Kemudian kalau misalkan di meja yang buffet yang 1, 2, 3 itu habis, dia harus memastikan refillnya tepat waktu. Piringnya cukup. Jadi kalau misalkan udah ada yang habis atau apa, dia harus mikir, oke ini porsinya tinggal sekian, dari yang 3 buffet kita jadiin 2 buffet, itu tutup yang mana, itu dia harus mikir. Kemudian kalau misalkan ada lebihnya, nah dia harus koordinir catering atau misalkan dari hotel itu ngumpetin sampai diterima oleh keluarga pengantin. Ternyata Iya. aku udah berapa kali nih kerja sama bareng sama Sela juga ya, Telia kebetulan. Aku tuh benar-benar baru kali ini ngerti banget sehingga seorang WO itu sampai segitunya loh. Jadi kalau kita bilang gitu kan, mahal sebelum kita masuk kayak ini worth it lah ya. Iya. Karena sampai sedetail itu loh. Sampai sedetail itu. Jadi sampai udah selesai acara pun, jadi kayak perintilan ya misalkan kotak ampau ya. Nah, jadi kotak ampau itu kita bawa, kita buka di depan orang tua atau yang dipercaya oleh keluarga. Nah, kita buka, kita ambil, taruh di plastik, sampai bawa lagi nanti ke kamar hotel atau kemana. Itu kita kawal, kado-kado segala macam, foto-foto yang prewed atau apa mau dimasukin kemana? Ya udah kita itu termasuk mengantisipasi kejadian yang nggak diinginkan juga. Karena aku pernah dengar nih, aku lupa itu di mana beberapa waktu yang lalu juga. Katanya ada pengantin yang mengalami angpau itu dicuri. Iya. Kan kita kan jadi kayak yang oh my god gitu kan ya. Bener. Kita adilnya sampai mikirin sedetail itu. Iya, karena kita berdasarkan pengalaman ya, jadi kita harus memastikan itu kotak ampau terkunci. Kalau misalkan nggak ada kunci atau gemboknya yang dapat dari orang dekor, ya kita harus sediain mikir, gitu kan. iya. Ini pakai kabel tis atau kawat atau apalah yang penting itu harus terkunci. Jadi ya memang kerjaan kita sedetail itu, dan memang mungkin orang-orang melihatnya yang kayak ya ngalir aja gitu kan, sepele simple ternyata. Oh my god. Oke, ini Sel, kita mau closing ya, tapi aku pengen minta pendapat Sela ataupun doa Sela nih, karena kita sekarang belum selesai nih pandemi, dan aku pengen minta statementnya Sela ataupun apa sih harapan Sela ke depannya buat wedding organizer yang ada di Bangka Belitung khususnya nih gitu kan, atau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang punya usaha serupa ataupun vendor-vendor di luar sana nih buat harapan kita nih supaya jangan putus asa gitu kan ya. Oke, jadi sebenarnya selama PPKM ini awal, bukan hanya PPKM ya, karena memang dari awal pandemi sih kita udah memang acara pernikahan dibatasin apa segala macam ya kan. Jadi memang ya kita pinter-pinter kita lah untuk jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan yang pertama. Betul. Nah terus juga pada saat acara, baik untuk wedding maupun untuk WO maupun pengisi acara lainnya, prokesnya itu loh yang harus ya, ingat ya kawan bapakku, itu tetap jaga kesehatan, prokes. Prokesnya, terus juga jangan lupa izin ke pihak berwenang, karena memang jangan untuk sampai ntar udah dibubarin. acara malah dibubarin ya. Kan Iya, nggak jadi lucu ya. nggak lucu kan. Kita lagi di pelaminan gitu kan, lagi nyanyi ya, terus datang apa satgas covid, nah ini nggak ada izin kan bubar. Oke. Jadi memang itu sih perlu surat rekomendasinya. Dan juga memang untuk wedding di masa PPKM ini, kemarin sih dari pas kita audiensi dengan Pak Gubernur ya, betul, Pak Gub itu menyarankan untuk acara pernikahan itu menggunakan jasa WO. Kenapa disarankan menggunakan jasa WO? Karena WO pasti menjaga untuk prokesnya. Iya, dia tahu lah ya. Terus dia tahu nih apa-apa yang harus apa-apa dilakukan. poin-poin mana nih Betul. gitu kan, batasannya sampai mana juga. Betul itu sih. Sela, thank you banget nih buat Sela, temen aku yang kebetulan beberapa bulan ini kita nggak ketemu. Iya. Pas sekalinya kita ketemu di sini aku mendapatkan banyak sekali informasi, dan aku yakin kalian kawan bubble ini banyak yang baru tahu gitu sama kayak aku gitu kan. Walaupun aku juga bekerja sama Sela itu udah berapa kali, tapi
akhirnya thanks kan hari ini kita dapat banyak sekali informasi yang semoga itu bermanfaat buat seluruh kawan lokalku. Dan next kita mungkin masih bakal punya banyak informasi-informasi lagi. Tetap kalian jangan kemana-mana, saksikan terus lokal